Assalamualaikum Pak Muhammad Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalkan Pak Muhammad Arif ini asalnya dari mana, kemudian tinggalnya di mana, dan kegiatannya sekarang apa Pak Muhammad Arif? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Afianto, umur 49 tahun. Ya, lumayan sebaya dengan Kudodi ya, 49 tahun. Jadi saya asal dari Tulungagung, Jawa Timur gitu. Posisi saya sekarang sebagai wirausaha. Kemudian kalau boleh cerita nih Pak Arif, kapan sih pertama kali kenal saham? Sebetulnya saya kenal saham itu baru gitu. Cuman dari awal saya sudah punya feeling bahwa insya Allah ini saya pada proses kehidupan saya kita harus punya prinsip bahwa kerja keras selama ini kalau menurut beberapa para miliarder itu ternyata yang paling banyak memberikan cuan itu kekayaan kita itu bukan kerja keras kita, yang terbanyak itu malah uang kita. Jadi uang kita yang kerja untuk kita gitu, bukan tenaga kita gitu. Oke, Masya Allah. Jadi tahu saham sudah sejak sebelum di YouLife ya Pak ya. Ya, Kemudian 2017 itu saya sudah. 2017 ya, kemudian tidak aktif atau tidak ada kelanjutannya ya. Jadi sudah punya akun RDN pada saat itu Belum, jadi akunnya belum. belum Oh, belum belum ada. diaktifkan malah. Ya Oh, karena belum cuman diaktifkan. acara Iya, iya. 1 hari, setelah itu tidak ada fokus, tidak ada kelas meeting seperti YouLive ini gitu. Tidak Kan ada itu kan cuma kelanjutannya dari ya, Pak ya. masyarakat ekonomi Mm-mm. syariah aja ya, program 1 hari. Setelah Mm-mm. itu ya blese-blese tidak ada untrungnya lah seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi baru setelah eh, tahu You Live dari Radio Suara Muslim, kemudian Betul, Pak betul. Arif akhirnya intens kembali seperti itu ya, Arif ya. Iya, iya. Oke, nah kalau kita flashback sebentar ya, Pak Arif. Tadi kan sempat cerita ada beberapa usaha yang sedang dijalani. Kemudian pada saat pandemi mengalami juga terdampak karena adanya COVID dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diceritakan, Pak, terdampaknya seperti apa, kemudian cara bangkit kembalinya seperti apa, Pak Arif? Sebetulnya efek COVID 2 tahun ini di dunia produksi ya kalau boleh kita bercerita, memang bisnis saya yang saya geluti mulai 2000 tahun 2000 sampai sekarang itu adalah usaha fashion ya, fashion muslim gitu. Jadi ya cukup cukup terdampak gitu. Jadi sampai sekarang pun kita juga belum bisa bangkit 100% seperti zonanya sebelum COVID gitu. Dan kita masih terus untuk recovery terus gitu. Nah, jadi ini memang kendala kita ya, kendala kita sebagai seorang pengusaha itu ketika kita tidak mampu untuk survive, untuk menjalankan perusahaan kita seperti keadaan yang normal, ya kita mulai bangun awal lagi gitu. Makanya saya sendiri ketika mendalami selama 2 bulan ini bergabung dengan YouLife, itu banyak inspirasi yang masuk ke otak saya gitu. Terutama bagaimana Kudodi memberikan motivasi, memberikan masukan-masukan, energi positif kepada teman-teman, diyakinkan bahwa bisnis ini tidak kalah dengan bisnis yang lain gitu. Dan saya merasakan auranya memang nyampe ke sana gitu. Artinya impian itu bukan impian halusinasi aja, tapi ketika ini step-step yang kita lakukan gitu di jual beli saham syariah ini, terutama saham syariah ini, insya Allah saya yakin bisa menghantarkan kesuksesan yang tidak kalah seperti kesuksesan ketika saya UKM bisnis sebelumnya selama 20 tahun gitu. Jadi saya punya keyakinan baru lagi gitu bahwa saya bisa mengulangi sukses saya ketika 20 tahun berusaha di bidang fashion gitu. Saya yakin punya itu walaupun saya masih 2 bulan gitu. Tapi feeling saya karena saya sudah melakukan
jual beli trading selama 2 bulan ini dan hasilnya lumayan gitu. Kalau saya memang tidak menghitung prosentasi gitu. Yang penting proses saya itu sudah menemukan sebuah sweet spot lah istilahnya kalau teman-teman YouLife itu. Jadi oh ginilah caranya dapat cuan itu gitu. Nah ini sangat berharga gitu bagi para pemula seperti saya. Sama sekali tidak pernah tahu istilah-istilah resisten, support, atau narik garis segala macam, candle itu apa, sama sekali tidak tahu. Apalagi aplikasi trading view itu apa, sama sekali tidak tahu gitu. Jadi nol pudel gitu. Jadi saya benar-benar nol pudel mulai dari awal itu. Bagaimana prosesnya ketika Pak Arief dalam 2 bulan ya, Pak Arief ya di YouLife, merubah pikiran-pikiran yang sebelumnya negatif, kemudian menjadi pikiran yang positif dan akhirnya bisa menghasilkan cuan dari pasar modal. Silakan Pak Arief. Iya, ini mungkin versi saya ya Mbak. Jadi ini mungkin di dunia bisnis ya, ini saya katakan memang bisnis kita itu di trading ini ya memang bisnis gitu, murni bisnis gitu. Itu ada prinsip yang sangat vital bagi saya terutama itu aspek kesariahannya gitu. Jadi apakah bisnis yang kita jalankan ini benar-benar sebuah bisnis yang diridhoi Allah, artinya tidak menerjang hukum-hukum Islam gitu. Itu yang menjadi patokan saya. Nah, saya mulai berpikir gitu. Alangkah sayahnya saya tidak memasuki sebuah dunia yang sebetulnya ini dihalalkan di syariat, di hukum Islam kita gitu, diperbolehkan gitu, karena fatwa Dewan Syariah MUI DSN, Dewan Syariah Nasional sudah menjelaskan tentang trading syariah ini ternyata diperbolehkan, dan terbukti ada sekitar 480-an emiten gitu yang berada di bursa efek itu ternyata perusahaan-perusahaan yang dikategorikan perusahaan syariah gitu. Oke, nah kemudian kalau boleh di-sharingkan nih Pak Arief, sudah cuan di saham apa saja Pak Arief? Alhamdulillah kalau saya tuh masalah cuan bolak-balik cuan, Mbak. Jadi ini terakhir kemarin saya beli IPPE, Mbak. IPPE itu saya dapat 3 juta. Ya, 3 juta itu saya beli sekitar 30-an 2 juta lah, 30-an 2 juta. Okay. Itu alhamdulillah saya ada sekitar 9% gitu. Di 9%. satu emiten gitu, di satu Di satu emiten emiten itu ya 3 juta dalam waktu berapa lama Pak Arief? 4 hari. Jadi ini memang real gitu. Buktinya saya juga sudah cuan. Ya kalau dihitung-hitung ya juga sudah nyampe ya 2 bulan ini 20% lah bisa lah kalau 20% ya dihitung Pak dari dalam modal. 2 bulan ya? 2 bulan ini gitu. Dan 1 bulan ini yang saya masif, yang 1 bulan pertama ya masih belum banyak. Saya cuma 1 lot, 2 lot gitu. Cuman bulan yang kedua ini saya sudah berani beli sampai 50 lot. Kalau ya mungkin terpancing emosi juga kadang-kadang ya penasaran seperti IPP itu bisa sampai 1.200 lot itu kan, itu 1.200 lot, saking penasarannya saya, alhamdulillah ya dapat seperti itu. Siap siap. Wah, saya sampai tertegun nih Pak Arief mendengar cerita Pak Arief tadi sampai sehari 20 emiten ya Pak ya? Itu gimana Ya, Pak cara jadi bagi begini Mbak. waktunya? Tentunya kan Pak Arief ada kegiatan lain, ada aktivitas Ya. lain, apalagi Pak Arief ada usaha sendiri. Nah, kemudian gimana sih Pak cara atur waktunya? Dengan belajar, kemudian juga sampai sekarang selama 2 bulan ini ya, alhamdulillah sudah menghasilkan kurang lebih 20% ya Pak ya Ya, cuannya. Nah, betul, betul, ini betul. gimana Pak cara bagi waktunya, kemudian tipsnya apa nih Pak? Jadi begini, saya ketika masuk di dunia trading ini saya tidak mau main-main gitu. Saya serius gitu. Jadi saya harus memplanning bahwa saya itu ingin ambil cuan besar di sini. Jadi ibaratlah saya mau bikin perusahaan yang besar, terutama seperti saya harus mempersiapkan itu.
Oke, dan alhamdulillah Pak Muhammad Arif ini Bapak Ibu sudah menemukan yang namanya formulanya sendiri ya, atau tadi yang diceritakan yaitu sweet spotnya. Nah, sudah ketemu dan dalam 2 bulan alhamdulillah sudah cuan dari saham syariah. Nah, kemudian Pak Arif, kalau boleh saya tanya nih, menurut Pak Arif apa 3 sampai 5 hal yang membuat orang cuan, Pak Arif? Pertama, ini persiapan dulu, Mbak. Persiapannya harus matang. Jadi kita ketika trading itu saya sarankan tidak setiap hari gitu. Jadi 1 minggu 2 kali gitu. Jadi maksimal 2 kali lah. Kalau ini pengalaman saya kalau terlalu kita harus benar-benar mempersiapkan dulu, menganalisa, jangan sampai terburu-buru. Kemudian yang penting persiapan kita. Kemudian menyiapkan emosi kita gitu. Yang penting ini emosi kita gitu. Karena benar mentor-mentor kita di ULAI mengatakan bahwa 80% itu memang emosi. Kalau teori itu cuma 20% gitu. Memang dunia yang bagi saya sangat menarik sekali gitu. Ketika kita harus benar-benar dilatih kesabaran kita, ketika kita merah kita harus bersabar gitu. Dan kita yakin, yang penting kita yakin bahwa yang kita beli ini memang di sebuah harga yang ini memang di support yang paling terendah dan harapan untuk naik itu tinggi gitu. Itu aja yang kita yakinkan sehingga kita hati ini tentrem gitu. Ketika merah, walah paling itu besok hijau kan seperti itu. Beda kalau kita beli pada posisi yang kita tidak yakin bahwa ini terendah. Nah ini karena banyak misalnya kita tergesa-gesa terus pokoknya aku pengen ngomset dulu wah tergesa-gesa. Nah, akhirnya kita dapat harga yang tidak sesuai harapan kita. Kalau sudah dapat harga tidak sesuai harapan kita, kita masih gampang gitu. Waduh, kok jangan-jangan rugi, jangan-jangan seperti itu. Jadi saya kira yang penting persiapan emosional kita dan persiapan emosional kita itu harus dilandasi dengan ilmu, ya belajar dulu. Yang penting saya sarankan belajar dulu lah, belajar dulu dan saya yakin tidak sulit kok. Saya kira tidak sulit. Untuk hasil cuan Pak Arif, ini untuk rata-ratanya saja ya, Bapak Ibu, ada prosentasenya saja ya. Tapi kalau misalkan Pak Arif mau cerita boleh Pak. Misal yang cuan terbesarnya di saham apa, kemudian dalam waktu berapa lama Pak Arif? Jadi memang ini masuk dalam trading planning kita. Jadi ada trading planning kita. Kita punya trading plan tradingnya itu kita mau ngambil cuannya berapa gitu. Ada yang kita pakai maksimal 3% atau 4% gitu. Atau memang kita lepaskan aja seperti investor seperti ini kita bisa dapat 7%, 8% gitu. Jadi ini kalau kita sudah masuk nanti ke ULab ini ikut kelas, insya Allah kita akan bisa menentukan gitu. Dan ini kalau itemnya sudah tidak cuma ini aja Mbak, alhamdulillah kalau itemnya saya yang sudah ratusan kalau saya itu yang seperti ini gitu. Jadi ada yang 2%, 3% gitu, ada yang whole gitu. Masih alhamdulillah seperti itu. Enak kok, gampang. Jangan Bu, saya bukan sandiwara ya ini, maaf ini saya bukan endorse Iya, oleh Pak, nanti Live ya. dikiranya Itu ini memang settingan, kesaksian Pak. Gimana, ya Pak? betul. Betul, ini bukan banyak teman-teman saya nanti kalau lihat video saya kalau saya berbohong ini ada. Jadi insya Allah ini memang pengalaman saya pribadi gitu, bukan endos-endosan ya seperti banyak artis itu ternyata bodong gitu, enggak seperti insya Allah seperti itu. Asalkan belajar dulu Bu, Bapak Ibu belajar aja sudahlah, insya Allah belajar. Kalau memang nanti Bapak, saya yakin Bapak Ibu nanti akan ketemu sama seperti saya, jadi ketemu oh seperti ini tuh baik gitu, tiba-tiba mager seperti ini katanya Dok Jody gitu, tiba-tiba mager ngene tok gitu Mbak Astrid. Oke. Kalau boleh disebutkan nih, Pak Arif tadi kan ada 3 juta selama 4 hari ya. Nah, ini Ya, sangat luar biasa Bapak Ibu. ya, Biasanya 3 juta perlu 1 bulan ya kalau ya. gajian. Nah, ini kalau Pak Arif ini 3 juta selama 4 hari. Apakah ada cuan lagi Pak yang menurut Pak Arif cuannya ini luar biasa Pak Arif? Dan Ya cuannya karena berapa nih?
Saya masih trading ini masih jual beli sekitar 1 bulan, Mbak. Yang banyak yang hari ini IPPE itu ternyata setelah turun saya kejar terus, saya naikkan sampai saya 32 juta. Saya beli sampai 32 juta. Akhirnya hari ini naik gitu, naik sampai beberapa menit itu. Ketika saya lihat naik, ya kemudian saya langsung beli gitu, saya beli, alhamdulillah saya dapat sekitar 8%, 9%-an, 8%, 9%-an itu. Nominalnya Yang berapa tuh lain Pak? Kalau sekitar 8% tadi, dari 32 juta nambahnya berapa nih Pak? nambah akumulasi ya, sementara kemarin saya masih jumlah totalnya untuk saya ini ya masih sekitar masih belajar kayak baru bisa 200-an juta. Ya kemarin nambah 200 juta, oke. ya seperti itu. Jadi ya penambahnya selama 1 bulan 2 bulan ini ya bisa nambah sekitar 15 sampai 20% lah seperti itu. Wah, alhamdulillah. Oke, kemudian yang terakhir, Pak Arif, saran kepada Bapak Ibu yang ingin belajar saham nih, apa Pak Arif? Ya yakinlah bahwa ini kembali lagi gini, ini bisnis yang halal gitu. Bisnis yang bisa mendatangkan cuan cepat ya dibandingkan dengan kita yang UKM itu gitu. Dan mudah, simple gitu loh. Ternyata ya memang ini butuh keseriusan kita ya karena memang di mana kita mudah dapat cuan, biasanya kita juga resikonya juga tinggi gitu. Tapi ketika kita sudah memahami bahwa resikonya kita planning, kita manajemen nih resikonya, ya insya Allah kita bisa meminimalkan resiko itu gitu. Bukan membuang, tapi meminimaliskan resiko gimana gitu. Insya Allah nanti diajarin kok dengan mentor-mentor itu. Ya kalau saya bicara nanti saya dikira mentor, nanti saya repot nanti. Gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi